Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ambujaina pada mata kuliah Hukum Penitensier dan Reclassering, di mana pertemuan ketiga ini kita melanjutkan materi pokok bahasan aliran-aliran dalam hukum pidana berkenaan dengan Reclassering dan penitensi. Baik, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai Reclassering, di mana kita membahas tentang pengertian sejarah, kemudian peran Reclassering, dan tugas Dewan Reclassering. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam hukum pidana subpokok bahasan. Yang pertama tentang aliran klasik, kemudian aliran neoklasik, aliran modern, aliran perlindungan masyarakat, di mana tujuan instruksional umumnya yaitu memperoleh pemahaman. Tujuan instruksional khusus menjelaskan dengan singkat ada 4 aliran dalam hukum pidana, kemudian menjelaskan latar belakang munculnya masing-masing dari aliran hukum pidana, membedakan aliran satu dengan yang lainnya, mengetahui tokoh-tokoh masing-masing dalam aliran tersebut, dan yang terakhir yaitu menulis ciri-ciri dari masing-masing aliran hukum pidana. Yang pertama, aliran klasik ini muncul reaksi di dalam abad ke-18 di Perancis, di mana menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistemis berdasarkan perumusan undang-undang dan melawan hukum pidana. Kemudian menitik beratkan kepada perbuatan, yaitu bukan pelaku tindak pidananya saja, tetapi kepada perbuatan pidananya. Kemudian tokoh aliran ini ada Cesar Beccaria, di mana doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Dalam filsafat ini ada kebebasan kehendak. Kemudian menurut Jeremy Bentham, di mana teori filosofik kalkulus, yaitu manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kekuasaan. Ciri-ciri aliran klasik ini adanya definisi hukum dari kejahatan, yaitu pidana harus sesuai dengan kejahatan, doktrin kebebasan berkehendak, kemudian pidana mati untuk beberapa tindak pidana, kemudian tidak ada riset empiris, dan pidana yang ditentukan secara pasti. Kemudian aliran modern, yaitu positive school, di mana muncul pada abad ke-19, pusat perhatiannya adalah si pembuat atau si pelaku tindak pidana, atau sering disebut dengan aliran positif. Aliran ini bertitik tolak bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat bersifat tindakan atau perlindungan masyarakat. Nah, orientasi pada sifat-sifat si pembuat menghendaki adanya individualisasi pidana bertujuan untuk merealisasikan pidana pada si pembuatnya. Kemudian pelopor, di mana Van Leest van Hamel ada pada tahun 1888, di mana aliran ini merupakan aliran yang sangat diikuti pada zamannya, yaitu berkenaan dengan Union International de Droit Penal atau International Criminalistic Veriguing, di mana International Association of Criminology ini sangat digemari atau sering diikuti oleh pakar hukum pada zaman abad tersebut. Baik, pertemuan kita pada hari ini cukup, di mana materi yang sudah saya sampaikan diharapkan dapat dimengerti dan dapat dipahami, bahwa aliran-aliran yang ada di dalam aliran klasik, modern, ini dapat dipergunakan di dalam membahas kajian-kajian hukum berkenaan dengan Reclassering dan penitensier. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.